Calantang, Ya. senang sekali nih kita berjumpa dalam program yang selalu memberikan solusi di setiap masalah dengan penuh canda dan tawa. Karena kita berjumpa dalam WIB, Waktu Indonesia Bercanda. Cak, ini sebuah prestasi yang membanggakan loh, Cak. Karena Cak Lontong sebagai seorang motivator. Enak aja. Saya kan lalu masuk. Saya pas ini nyerobot aja deh Pak. Ini nggak ada lampu merah, nyerobot aja deh Pak. Lah ilah, gua masuk kata-kata sudah resmi. Lu pada pakai topi, lu udah nggak boleh masuk. Pulang lagi, Sob, pulang. Ngapain ikut-ikut? Ini yang punya acara. Bos. Lu Bosnya kan? saya diramahin. Iya, harusnya kan saya Ini diramahin. ada cerita nih. Antara kita bertiga siapa yang cerita nih? Situ apa situ? Ya gini aja, ini masalah antara kita bertiga. Iya. Lu yang cerita. Sebentar dulu ini. Gimana nih? Ini sebenarnya ada apa? Datang-datang udah pada marah-marah, itu Maaf. ada apa? Saya Yang sebenarnya cuma saya, mereka sesalahnya. Enak aja. jangan saling membenarkan. Menyalahkan. Apalagi menyalahkan, membenarkan aja nggak boleh. Jadi begini ya, saya tadi lihat orang ini tadi yang salah ngantri Iya tadi. Pak, kan? jadi gini kita kan mau rebutan nonton acara Bapak. Saya datang dulu Pak. Lah. Datang dulu udah lama, datangnya dulu. Gimana? Datangnya tadi. Maksudnya saya lebih dulu Pak. Lagian acaranya sekarang kamu datangnya dulu. Dulu belum ada acara ini. Tuh, dengerin. Situ yang ngomong deh, bukan saya. Kamu datang. Enggak, saya nggak datang. Kan situ ada. Dia datang. Orang ada di sini nggak datang. Jadi Sudah, mereka ini siapa, Cak? mereka ini pengen saya beri solusi, pengen nonton. Sebentar, yang ngasih solusi siapa? Dia. Ah, mendingan pulang. Dia benar. Ajak-ajak dong. Cak, kalau Cak pulang itu terus siapa yang memberikan motivasi Wah, di Anda sini? kayaknya menganggap remeh saya ya. Lihat ribuan penonton yang... Mana Pak? Pak kalau ngaliin Pak, jangan Bapak ngasihnya Pak. mereka. Mohon maaf, dengerin dong. Ribuan penonton. Iya. Honornya. Tapi kalian bertiga ini perlu tahu loh, dan seluruh penonton ini perlu tahu bahwa motivator kita ini mulai terkenal sekali. Sekali. Ya kan saya bilang sekali. Mulai terkenal maksudnya apa mulai terkenal? Karena Saya- sebelumnya tidak terkenal. Kemarin mau naik pesawat aja ditanyain KTP. Wow. Cak, emang kalau naik pesawat biasanya ditanyain KTP-nya, Cak? Iya kan? Ini. Tuh, tinggi. Kenapa? Terjun gih. Oh, sembarangan. Barangan. Orang aku mau naik pesawat. Udah, gini. Semua. Saya akan beri solusi. Ini bawaannya emosi. Jadi kita bahas emosi aja Oh, ya. kita akan membahas tentang emosi. Ini supaya kalian lebih seru emosinya. Nah, duduk di masing-masing sana itu. Udah, jangan emosi. Sabar. Nanti saya jelaskan. Sabar. Aduh, ini kita kayaknya ketambahan penonton-penonton yang penuh semangat ya, Cak ya? Sebentar. Sebelum mulai nih, Pak. Ya? Saya agak heran nih. Dengan saudara Akbar kan penonton setia nih. Iya. Tapi setiap episode emosi mulu. Tapi datang mulu ke acara ini, Pak. Ini namanya benci tapi rindu, Pak. Alah, benci tapi rindu. Emosi tetap aja dibayar. Rindu transferan, Pak. Justru kalau nggak dibayar dia emosi. Itu ya masalahnya, Cak. Yoi. Baiklah, kalau begitu kita akan membahas tentang Emosi. Jadi begini ya. Yap. Banyak orang melakukan sesuatu tapi tidak tahu apa yang dilakukan. Ya. Seperti halnya emosi. Banyak orang yang emosi, tapi emosi itu apa sih? Belum tentu orang tahu. Bapak tahu? Belum tentu. Belum tentu, Anda lihat dulu. Emosi adalah banjirnya perasaan yang datang dan juga surut dalam waktu yang singkat. Itu disebut emosi. Nah, apakah emosional? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada disingkat KBBI. Seperti itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Emosional itu adalah, nah ini supaya Anda tahu, emosional bisa dibaca sendiri ya. Oh iya. Tapi saya nggak pernah. Apa? Kita nggak baca, Pak. Ini kan kamus lain. Ya bukan, Cak, maksudnya dijelaskan Oh. dong. Menurut KBBI
Kamus KBBI. Besar Bahasa Indonesia. Emosional itu sebenarnya artinya apa, Cak? Nah, emosional itu adalah emosi yang berlebihan. Emosi yang berlebihan. Nah, itu orang yang emosional itu cenderung mengikuti emosinya secara berlebihan. Emosi yang penuh. Makanya kalau emosi jangan penuh-penuh. Setengah, seperempat cukup. Nah, kalau satu negara semua emosional jadi emosionalisme dong. Ya. Jadi nggak ada. Kalau emosionalisme dalam KBBI nggak ada. KBBI. KBBI, Pak. KBBI. Jadi saya jelaskan ya, emosi itu hampir analoginya sama dengan erupsi. Emosi sama dengan erupsi, ada hubungannya? Awalnya dari pengendapan. Heeh. Nah, pengendapan ketika lama terendap akan ada tekanan yang bisa menimbulkan ledakan. Oh iya. Nah, ledakan ini efeknya bisa kemana-mana. Bedanya, kalau ledakan emosi itu bisa ditahan dengan sabar. Tapi kalau erupsi, Anda sabar, habis Anda. Kalau ada erupsi, Anda harus buru-buru menyelamatkan diri. Cak, mendingan Cak menjelaskan kepada penonton yang belum jelas ini sebuah diagram, Cak. Ini dia diagramnya, Cak. Tuh, coba dijelaskan, Cak. Cak, kok mukanya mikir, Cak? mukanya biasa aja. Kan jadi host gak boleh kelihatan kalau mikir. Wah, baru sekali. Biasanya memang begini mikir. Anda tahu ini adalah sebuah gambar gunung berapi. Ya. Nah, kalau mau nyalain kompor bisa ini karena berapi. Ini yang saya bilang tadi ada endapan itu magma chamber. Oh, berarti di salon dong sering, Cak? Itu krimbat. ini endapan ini. Ini kalau lama dari endapan itu kan akan ada tekanan. Dia akan mencari jalan. Cak, endapannya di mana posisinya? Ini di sini. Nggak kelihatan nih. Oh? Di mana ya? Wah, Mbak, kameranya bisa digeser, Mbak. Nggak kelihatan. Gue ngeliat cuma bulat doang. Oh, kotak. ketutupan kamera? Iya. Lihat yang sebelah sana bisa? Nah, sama nggak ketutupan juga ini. Nah, Anda bisa nunduk aja nggak sih? Tapi Oh, iya. Pak, kalau kita ngelihat sebelah sana, Bapak nggak nerangkan yang sebelah sana, Bapak nerangkan sebelah sini. Iya. Iya, Pak. Gimana? Nggak ada, Mana nih, Pak. Cak? Sebentar. Ini gambarnya sudah membingungkan loh. Anda jangan lebih bikin bingung lagi loh. Saya jelaskan dulu. Ya gini Pak, ada kan penonton yang hanya bisa ngelihat kita gambar sebelah sana, ada yang cuma bisa ngelihat sebelah sini. Iya. Kan nggak adil. Bapak kita ngelihatnya ke sana, Bapak neranginnya sebelah sana. Perspektif orang kan beda-beda. Bapak terangin 2 kali deh. Iya deh. Iya, Pak? Ini negara mana sih? Indonesia kebetulan. Masih Indonesia? Masih. Baiklah. Terangin 2 kali ya Pak, terangin 2 Mas kali. Akbar, ini kedua gambar ini sama. Sama. Tapi mata kita kan beda. Iya juga sih. Iya juga ya, Cak. Jadi nanti saya jelaskan gantian ya. Ya 2 kali Pak. Ini dulu, ini magma ini adalah endapan. Ini endapan. Ini mencari jalan keluar. Jalan keluar. Nah, ini fan-fannya adalah pembuluh, celah-celah di mana magma bisa keluar. Karena ini magma ini bentuknya masih cair. Karena saking panas itu cair. Ya. Ini arahnya bisa ada yang ke atas, ke samping. Nah, makanya terjadilah kayak volcanic bomb. Ini terjadi ledakan vulkanik. Nah, ini pyroclastic flow. Apa itu, Cak? Ini ya itu. Ini ya itu. Iya, benar. Ledakan itu selain keluar ada batu-batu, ini juga ada ash cloud. Ini awan debu. Abu-abu. Ya. Warnanya hitam, tapi kita sebut abu. Maaf, Cak. Itu Ascloud dari mana ya? Karena saya tahunya cuma Askriting, Aslov. Nah, Oh, itu kan kartu. Itu kartu. Ini as ini kamu tahu asbak? ya. Tahu. Asbak itu bahasa Inggrisnya ashtray. Ya. Iya. Iya. Nah, kalau bahasa Indonesianya asbak. Iya. Nah, Kalau terus? ini ash cloud. Iya. Terus Hubungannya apa? Asbak itu buat naruh abu. Untuk rokok, ya. Iya. Rokok abu. ashtray. Ini ash cloud. Iya. Buat naruh cloud. Loh, menaruh cloud. As ini debu, cloud ini awan. Jadi awan debu. Kamu sering dulu kalau Gunung Merapi meletus saya tahu wedus gembel. Wedus gembel itu ash cloud ini. Apa itu Pak?
Ya Pak. Debunya itu turun, menerjang apa, dia panas. Jadi emosi itu kalau tidak terarah, dia bisa membakar apapun yang dilewati. Seperti halnya gunung berapi kalau meletus. Jadi emosi harus kita kendalikan supaya tidak membakar apa yang ada di sekitar kita. Wah, luar biasa sekali. Jadi tadi ada hubungannya bahwa kalau emosi kita itu tidak bisa dikontrol, tidak bisa dipendam, Yes. akhirnya bisa merusak Membakar dan apa yang ada membakar di sekitar. sekitarnya. Itulah bahayanya emosi. Tuh. Jadi mungkin ini penonton sudah mulai mengerti. Enggak, saya apalagi makin bingung ini. Oh, itu lagi bingung. Enggak apa-apa, awalnya efeknya memang awalnya bingung. Benar. Tapi lama-lama berkurang, kesadarannya berkurang. Tapi Cak, banyak sekali orang-orang yang menyalahartikan emosi. Maksudnya? Jadi karena ada emosi-emosi yang terjadi karena kebetulan, Cak. Nah ini. Begini ya, Dik ya. Memang emosi itu datangnya kadang-kadang dan sering, itu kebetulan. Nah ini mungkin Emosi itu disengaja tidak bisa. jadi cara kebetulan. Kadang-kadang kesalahan juga bisa, Cak. Contohnya? Sering. Kesalahan itu juga penyebab emosi. Memang emosi itu karena orang salah, kadang-kadang kita jadi emosi. Iya. Kalau kebetulan misalnya nih, Anda lagi makan enak-enak. Biasanya kalau makan itu lauk yang paling enak kan belakangan makannya kan. Iya. Iya. Pas lagi mau makan, tahu-tahu diminta orang. Itu kan emosi. Oh, kebetulan ada yang minta Pas makanan. kamu gajian, Iya. tahu-tahu temen datang minjem duit. Oh, kebetulan ada yang pinjam uang. Oh iya benar. Jadi emosi itu sering datang kebetulan. Bu, berarti sama kayak saya ya? Maksudnya? Saya lagi Maksudnya butuh gimana? solusi. Iya. Kebetulan ketemu sama dia. Ini makin Udah emosi tambah dong. emosi. Emosi dong berarti saya. Oh kalau itu bukan. Kalau itu apa, Cak? Ini kebetulan yang baik. Waduh, Kebetulan yang baik. giliran ke Anda kok jadi baik kebetulannya? Baik, ya kebetulan juga. Ya kebetulan bagi Anda, kesalahan bagi kita. Ayah. Boleh bertanya, Pak? Ya, Maaf, tapi maaf. boleh. Tadi dibilang kan bahwa emosi itu serba kebetulan. Ada nggak emosi yang direncanakan, Pak? Ada nggak, Cak? Emosi yang direncanakan itu adalah sebuah hal yang keliru. Keliru. Tidak ada satupun orang yang bisa merencanakan emosi. Emosi itu bisa kita rumuskan seperti ini. Nah, banyak. E sama dengan Loh, Pak M. hilang. Oh. Nah, C kuadrat. ini kalau kita dalam dunia emosi, E ini emosi. Ya kan? Kalau M ini masalah. Kamu bukannya medium, Pak. Itu ukuran. Ukuran. Ini M ini masalah, C ini cari. Nah, kan? Jadi kalau Anda cari-cari masalah, itu bikin emosi. Wow, luar biasa. Nah, kalau Ya, Einstein, E itu adalah energi itu dari massa dan kecepatan kan? Iya. kalau Nah, emosi, ini kalau dalam kaitan emosi itu karena masalah yang dicari-cari. Kalau Anda cari-cari masalah, itu bisa bikin emosi.